Yang sudah punya BRI di harga 5.600. Average atau CL dulu kok. Kamu tujuannya untuk apa? Pertama, ketika kamu beli BRI di 5.600. Kita lihat ya. Apa alasan kamu beli BRI di 5.600? Which is berarti di sini dong kamu belinya. Ya. Betul nggak? Kamu beli di sekitar sini. Ini pilihannya adalah kamu beli di sini di Januari, Februari, atau kamu beli di April. Tolong jawab saya. Saya tunggu. Dea Santika. Aku mau bantu nih. Kalian punya mindset itu disusun dengan baik atau enggak? Tolong bantu jawab saya. Kamu beli BRI 5.600, tujuan kamu beli untuk apa? Kapan kamu belinya? Kok bisa 5.600? Dua pertanyaan. Gimana? April, oke. Berarti kamu beli di sekitar sini. Belinya untuk apa tujuannya? Invest. Oke. Porsinya 5.600 berarti kamu DCA dong. Dollar cost average dong. Betul nggak? Pelan-pelan kamu beli. Maksudnya. Jawab dong. Ayo. Saya tunggu nih. Ini aku lagi ngebantu loh. Supaya kenapa keputusan saya nanti itu menjadi oke, menarik. Lumayan gede. Kenapa ketika 5.600 kemudian plannya itu seperti apa? Lumayan gede, masing-masing orang sih beda-beda sih. Tapi ya kalau kamu sudah memutuskan itu gede, berarti itu tidak nyaman di kamu, ya. Oke, betul, kamu lihat sini ada support. Betul? 5.550 sampai 5.600. Kalau saya jebol 5.350 saya cut kalau posisi gede. Ya. Sekarang contoh aja. Ya, anggap kamu beli di sini 5.600. Sekarang kamu berarti minus 13%. Ya. Minus 13%. Oke. Sekarang kalau kamu 5.600 kamu cut di sini, itu kamu minus 5%. 5,4% lah anggap dengan potong fee dan sebagainya. Oke. Kemudian kamu bilang untuk invest. Kamu beli 5.600 dengan porsi gede, kira-kira menurut kamu itu posisi yang kamu FOMO atau memang kamu mau masuk segede itu? Tolong jawab. Ini saya lagi membuka pikiran supaya teman-teman itu tidak gerasa gerusu dalam entry point, ya. Tolong jawab saya dulu pertanyaan tadi, aku tunggu ya sambil aku jelasin. Jadi bukan kayak CL, average down. Kita harus tahu dulu kenapa orang ini ngomongnya average down. Kenapa orang ini ngomongnya CL? Ya, kamu harus bisa mengambil keputusan. Jadi saya membantu kamu untuk kamu ngambil keputusan. Oke. FOMO selagi turun, betul, selagi turun.
Sekarang dia dari peak 6450 sampai 5600. Oke, menurut kamu dia sudah terdiskon 13%. Sekarang menurut kamu, apakah dengan dia sudah terdiskon 5600 dia tidak bisa turun lagi? Saya sama Dea dulu ya. Yang lain kalian menyesuaikan dia dengan kalian punya plan. FOMO, ya, FOMO. Oke, kamu hajar besar di sini. Ketika kamu FOMO, fear of missing out, apa yang kamu FOMO? Sekarang saya tanya, kenapa kamu FOMO? Malam, kenapa kamu FOMO? Seketika saya FOMO di Big Banks, dari 4.830 dia naik sampai di sini sudah 33%. Dan sekarang dia balik turun ke bawah. Minus 25%. Ya, sekarang berarti posisi BRI dari peak lagi diskon 25%. Nah, kamu belinya di 5.600. Salah nggak? Tidak, jawaban saya. Karena kita tidak pernah tahu apakah 5.600 ini terendah atau dia bisa turun lagi. Oke. Nah, pertama, lu FOMO. Ada plan nggak pada saat lu masuk? Atau kamu mencari pelarian? Setelah kamu FOMO, kamu tidak mau cut loss. Habis itu kamu bilang, oke, gua invest aja. Jawab. Tolong jawab saya. Halo Kak Dea. Piye? Mau ajak live? Deanya mau nggak? Kalau mau ajak live saya undang. Dari awal memang invest. Kenapa kamu jadinya HK besar di sini? Kamu FOMO, ya. Kalau menurut saya, kamu HK di 5.600 dengan alasan kamu mau invest. Kemudian kamu tiba-tiba ngomong kamu FOMO. Itu sebenarnya menurut saya itu bukan invest. Tapi kamu mau trading. Betul nggak? Kamu berharap 5.600, oh balik ke gap nih 6.350, lumayan loh. Betul apa salah? Jawab aja. Ini saya cuman analogi saya ya. Kak Dea, saya tidak menyalahkan dulu ataupun memberikan statement apapun, tapi saya mau nanya, betul atau enggak? Ini kita lagi sama-sama belajar ya. Betul. Itu sebenarnya adalah kamu mau trading dan kamu FOMO. Ujung-ujungnya kamu tidak rela cut loss, betul nggak? Kalau saya mendadak jadi investor. Ya. Oke, nggak usah bahas lagi, udah lewat. Yang penting kita udah tahu kamu punya ininya gimana. Oke. Kamu berani nggak di 4750 kamu HK lagi seporsi sama dengan 5.600?
Punya dananya nggak? Itu dulu, punya dananya nggak? Nggak bisa lanjut yang lain. Karena case ini belum selesai. Kalau case ini belum selesai, tidak selesai nih, kalian punya masalah. Ujung-ujungnya kita tidak belajar apapun. Ya, ujung-ujungnya kalian ketika saya live, kalian hanya bilang, oh Hendy mau jualan doang. Saya live bukan mau jualan, teman-teman. Saya live hanya mau pure bantu teman-teman semua di market retail. Supaya kita lebih cerdas ketika kita memilih emiten dan entry. Ada kok, tapi takut turun lagi. Tidak masalah. Lu di sini 4750 sampai 4800 lu beli. Setengah porsi. Boleh? Boleh nggak? Misalnya contoh. Kamu di 5600 sini nih. Kamu sudah beli misalnya, let's say total kamu ada dana let's say 50 juta. Ya, let's say total 50 juta mau masuk BRI. 50 juta. Total kamu mau masuk BRI 50 juta. Ya. Sekarang anggap kamu di sini, kamu sudah masuk 25 juta. Betul nggak? Kamu bilang gede. Berarti itu minimal 50% dari porto atau lebih. Coba. Kak Dea, Cik Dea, betul nggak? Itu perkiraan saya. Kamu pasti masuk 50% atau lebih dari porsi porto. Makanya kamu ngomong gede. Cik Dea, halo. Jangan hilang dong. Nah, inilah ya. Ada yang tanya, kenapa setengah porsi? Karena tadi Cidea sudah ngomong, oke, gue udah masuk kegedean kok, ya. Tanda kutip kegedean. Oke, gue nangkapnya adalah pasti dia masuk lebih dari 50% porto, lebih dari sama dengan. Makanya saya langsung tulis 25 juta. Kalau kamu punya 50 juta, kamu pasti masuk 25. Karena kamu invest 50, kamu masuk 25, minus 13%, uangnya sisa berapa? Ada yang bisa bantu saya hitung? Uangnya sisa berapa? Minus 13%. $22 jutaan, betul nggak? Bantu saya kalkulasi dong. 25 juta minus 13, anggap 14% deh. 21,75. Oke. Anggap 22 juta lah ya. 21,75 juta. Ya. Oke. Sekarang kita udah dapat jawaban, dia 21,75 juta. Sisanya. Oke. Sekarang berarti you have 25 juta yang lain, betul nggak? Sekarang berarti fokus saya itu kamu tidak bisa, karena kamu belinya BRI ya, masih enak. Tapi kalau kamu belinya emiten lain, aku bohwat sih. Kalau misalnya kamu di sini, di kota ini, dari 4830 sampai 4750 sini, kan kamu masih ada sisa dana nih, 25 juta. Kamu masuk 13 juta boleh nggak?
Average-nya pasti jadi sekitar di sini. Let's say pasti di sini. Ini saya kasih warna biru. Average-nya pasti sekitar sini atau di sini. Oke. Nah, ini total yang sudah kamu investkan ke BRI 38 juta dengan average 5275. Oke. Dengan average sekian ya. Oke, kita ngomong kita invest di BRI. Average dari sini. Dari 5275. Oke. Kamu naik sampai 6450 deh. Kamu punya 38 juta plus 22,29%. Jadinya profitnya berapa? Tolong kalkulator teman-teman. Kamu punya modal 38 juta kali 22,29%. Kalkulatornya tolong bantu. 38 juta kali 22,29%. Bantu saya hitung dong. Profitnya. Itu totalnya. Profitnya berapa? 22,29% ini berapa? Dari 38 juta. Bukan 8,4 juta. 8,4 juta profitnya. Betul. Betul nggak? Oke, 8,4 juta. Yang sisanya saya nggak usah hitung. Sekarang, kalau kamu biarin, ya, someday bakal naik nggak? BRI, pasti naik dong. Kamu average 5.600, kamu naikin ke sini, sama. 6450. Kamu profit 15%. 25 juta kali 15%. 15,17%. Dapatnya berapa? Profitnya berapa? Kita hitung matematika aja deh. Profitnya berapa? Dengan jangka waktu invest yang sama. Satu, kamu average down, kamu tambah di bawah. Satunya lagi, kamu biarin. 15% dari 25 juta berapa? 3,79 juta. 3,7 juta. Kamu melihat di sini ada perbedaan 5 juta. Hampir 5 juta. Oke, dan itu bukan angka yang sedikit. Secara persen cuma selisih 7%. Tapi ekuitas yang lu punya itu lebih banyak. Oke. Sekarang ketika di sini area ini kamu beli, average-nya sudah di sini. Otomatis psikologi kamu akan main. Psikologi kamu apa yang main? Adalah, wah, ini beneran gak nih? Nanti naik gak nih? Apa segala macam. Oke, kita trace back ke belakang. Oke, kita pulang ke belakang. IHSG ini zaman ini ya, setelah COVID. IHSG BRI pernah minus 27,5%. Kemudian dia naik kembali dengan profit 40%. Dalam rentang waktu dari dia turun, sabar, ini hapus dulu. Sampai dia balik ya, kita hitung. Dari dia peak paling atas sampai ke sini.
459 hari, hampir 1 tahun. Dia balik lagi ke tempat awal. Ya. Berarti di sini ya, ini kan dia penurunannya pelan-pelan nih. Ya. Kalian lihat ketika IHSG turun, nih ini kan ada nih kejadian. Ini BRI tum. Ya. Ini dari atas turun sampai 22%. Ya, tum. Habis itu nggak lama recovery balik naik ke atas. Kalian lihat, dia butuh waktu berapa lama? Dari sini dia balik lagi ke atas ini. 88 hari, 3 bulan. Oke? Itu dengan catatan dia langsung turun ya, V-shape. Sekarang kondisinya adalah ini juga turun. Oke? Ini juga lagi turun. Dia bisa V-shape nggak? Juni. Turun kencang bisa naik kencang. Yang naik kencang bisa turun kencang. Betul? That's why I buy this. Oke, sekarang kita cocokin volume. Ini volumenya gede. Kita cocokin balik ke yang tadi. Sebelum COVID nih. Volumenya gede nggak? Gede. Gede loh ini. Nih, ada yang gede lagi nih. Tapi balik kok. Ya. Jadi, untuk BRI saya tidak perlu khawatir. Ya, karena dia pasti balik lagi ke posisi awalnya. Hanya saja, kapan? Kalau view saya, harusnya di Mei dia bisa balik. Kenapa Mei? Nah, nanti saya di Mei baru saya jelasin. Saya punya prediksi di Mei dia akan balik. I have feeling. Nah, feeling itu nggak bisa saya jelasin. Kenapa? Nanti ketika di Mei baru kita lihat nanti. Ya. Dia balik ke 6450. Ini baru kamu 75% porsi porto. Oke, anggap dia sudah turun, kemudian naik. Oke, kita ngomong ya. Mana path? Nih, anggap dia turun ke sini, kemudian dia naik. Dia breakout dari 5350. Oke, kamu average up. Hantam aja masukin porto kamu masuk ke BRI. Ya, kamu lihat siklusnya. Ya, kenapa saya bilang saya berani beli BRI? Kalian lihat siklusnya. Oke. That ini tertinggi. Ya, ini tertinggi sampai terendah itu 90 hari. Kemudian ketika dia dari terendah naik sampai tertinggi sekitar 133 hari, ekstra 1 bulan. Ya. Nah, dia turun 90 hari, naiknya 133 hari. Oke, kita balik ke awal. Dia dari bawah di sini naik sampai pucuk. Bisa 200 hari. Naik terus sampai dia, maksud saya, dia naik terus tapi tidak ada koreksi. Ketika dia di sini dia baru koreksi, fase koreksi. Ya. Nah, ini juga ketika dia turun koreksi berapa lama? Ini cuma sebentar nih, 40 hari. Nah, jadi lu mesti sabar. Ini juga yang V-shape nih, turun, habis itu naik. Ini ketika dia turun, kalian lihat 69 hari. Tapi dia masih sempat sideways.
Kalau ini hari ini dia nggak ada sideways nih. Oke. Nah, ini menariknya. Kadang ketika sudah di bawah, lu nggak mau beli. Ketika sudah di atas, Cohen ataupun influencer ataupun yang mana yang menjadi panutan kalian katanya BBRI udah 6.450, boleh beli lagi nggak? Sering nggak kalian tanya kayak gitu? Judulnya, gua mau invest. Tapi ketika lu turun, lu nggak beli. Ya opo sih. Sering nggak kayak gitu? Udah naik. Ketika di sini nih, kalian baru sibuk. Cohen boleh beli nggak? Ketika di bawah, di sini ada yang nanya nggak, Cohen boleh beli nggak? Enggak, karena kenapa? Fear-nya itu kalian sudah takut duluan. Ya, kalian udah fear duluan. Nggak akan masuk barang itu. Oke. Jadi untuk BRI ya, kalau kalian, kenapa saya bilang saya berani average down, karena kalian ingat nggak sih saya ada berita di JUC Sudirman? Masih ada nggak? Oh, udah hilang. Sebentar. Ini cemana lagi cara lihat ininya. Archive, mana archive? Story. Nih, Bank BRI. Ya. Rekor baru BRI. Ya. Aset meningkat 9,11 triliun. Kredit UMKM naik. Ya, kredit tumbuh 10,89%. Ya. Laba 15,98 triliun di kuartal 1. Ini bukan angka yang kecil loh, lumayan loh, gede loh. Itu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas nggak Kak itu Cidea tadi? Kenapa lu average down? Secara fundamental menarik, secara teknikal ini juga menarik, dekat dengan support. Itulah kenapa saya call. Saya sudah bilang ya, di bawah 5.000 cicil, pelan-pelan cicil, nggak masalah. Oke? Tidak dong. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya 4750 jebol, sisanya yang 12 juta bagaimana? Wait and see. Oke? Wait and see. Kenapa saya bilang wait and see? Karena ketika dia sudah jebol, lu sudah 75% porto di average di 5275. Anggap ya. Perkiraan saya sih 5275 sampai 5400. Kalau kalian average dari 5600 di sini belinya. Oke? Kalau dia jebol, wait and see. Ketika dia sudah mantul, dia sudah bikin higher high, higher low. Ya, kalian baru entry. Tambah. Tidak akan telat kok, nggak apa-apa. Tapi kalau lu bener-bener mau invest, masukin aja, tabung aja.
nggak masalah kok. Apakah asing SL di BRI? Kalau saya bilang enggak. Kenapa? Oke, kita lihat. Asing itu mengumpulkan BRI, ya, kita tidak pernah tahu average mereka. Itu yang pertama. Oke. Bisa aja dia masih di average 6.000. Ini. Sorry. Ya. Kita nggak pernah tahu average mereka berapa. Ya, bisa aja mereka average di 4.000, 4.300, 3.000. Karena yang masuk ke BRI rata-rata pasti passive fund. Passive fund artinya adalah mereka tidak banyak gerak-gerik. Nggak banyak trading kayak kita. Jadi, dia akan simpen ketika dia ada dana masuk, dia akan belikan lagi. Nih, kalian lihat, setiap naik pasti ada yang TP. Kenapa? Karena fund itu nggak boleh pegang lebih dari 8 equity fund ya khususnya ya. Itu nggak boleh pegang lebih dari 80%. Harus dalam bentuk equity, 20% cash. Dan dia 80% itu nggak mungkin 80%-nya dia belikan saham semua. Pasti dia ada spare gap ketika harga dia beli dengan potensi profit yang ada. Nah, ketika gap ini sudah capai dan sudah memenuhi 80%, baru dia boleh jual. Karena sudah memenuhi kuota. Ibarat kayak lu punya tong nih. Sekarang kayak gini. Lu pernah beli ini nggak? Lu orang pernah beli apa sih? Kayak sejenis minuman ya, ataupun sejenis softener ya, untuk ibu-ibu softener atau sabun mandi ya, anggap dia kotak. Oke. Dia pasti isinya ada sisa sedikit. Betul nggak? Pasti ada sedikit gap. Kenapa dia nggak isi full? Supaya kalau ternyata dia ada gas ataupun apapun itu, dia tidak meledak packagingnya. Sama dengan fund. Ketika fund, kalau misalnya dia terjadi apa-apa, kita tidak pernah tahu ekonomi dunia. Kalau dia terjadi apa-apa, dia masih ada spare cash supaya untuk menyelamatkan porto mereka. Ya, kalau dia tidak ada cash, bagaimana dia menyelamatkan porto mereka kalau ada tiba-tiba ada kejadian tiba-tiba yang kita tidak pernah prediksi, tiba-tiba turun aja. Betul nggak? Average down itu bagaimana? Kalau untuk big banks, ya, kenapa saya bilang under 5.000 saya akan beli? Average saya di 5.000 sekian. Di sekitar sini saya beli lagi. Saya beli pertama di 5.200, 5.100, 5.000, dan 4.930, dan tadi di 4.870. Average saya di 5.100-an. 5.000 lebih sedikit. Nah, bagaimana caranya? Ya, kalau lu lihat, kalau BRI, ya, big banks, biasanya saya akan melihat ketika dia dari peak sudah turun lebih dari 20%. Oke, lebih dari 20%. Saya akan pelan-pelan cicil. Oke, sampai saya memutuskan untuk dari porto saya 100% portfolio. Berapa persen sih? X persen ya.
alokasi BBRI. Kan pasti ada X% lagi, misalnya alokasi BBCA. Misalnya ada X% lagi yang misalnya kamu alokasi ESES. Ada X% lagi yang mungkin kamu alokasi untuk brand. Betul nggak? Nah, ketika misalnya contoh kamu BRI, oke, aku mau 25% dari Porto. Ketika kamu sudah entry 25% dari Porto dan dia terus turun, stop. Selesai. Tidak kamu tambah-tambah lagi. Kenapa? Kalau tujuan kamu itu untuk swing, ya sudah. Apalagi big banks. Ya, saya ngomong big banks ya. Bukan untuk emiten second liner, third liner, ataupun emiten first liner yang cyclical. Saya ngomongnya BRI, big banks, big caps. Yang notabene memang sarana untuk nabung, invest.